92,5 Maestro FM House with the Sounds of Maestro. Wih, kalau udah ngobrol bareng sama Ladies Talk, pasti ada hati yang hancur. Pasti ada pikiran yang bingung gitu ya. Aduh. Ada lagu-lagu yang muncul. Nah, ini sih Ada yang mau udah beres. Ada yang udah mau ngangkat bendera putih juga nih, Sobat Maestro ya. Ya, betul. Aduh, gimana kalau Anda Sobat Maestro? Kami masih nungguin loh. Misalnya ada sharing dari teman-teman semua nih, dari Sobat Maestro semuanya. Nggak Benar. usah yang ladies, mungkin ada juga nih yang para pria yang pengen cerita juga tentang hal yang mungkin terjadi sama yang kita bahas tadi gitu ya, ladies ya. Boleh loh langsung hadirkan komen Anda di 081321000925. Elka yakin sih para gentleman begitu dengar, aduh, Apa ya tuh? ini sosok Ibu Susan ini lady yang kutunggu-tunggu pasti. Ya nggak sih? Orang kita aja kagum banget gitu loh, apalagi para pria gitu kan. Kayak tadi nih yang kita obrolin Sobat Maestro, Sobat Maestro dan juga para ladies nih ada di tempat yang mana nih? Apakah kenal dulu sama Tuhan baru bisa membungkus masalah yang mungkin itu yang trigger dalam hidup Anda gitu ya Sobat Maestro ya, membungkus sebuah masalah dengan kasih yang benar gitu ya, atau nggak kenal dulu, ternyata kejadian dulu nih, ada masalah besar dulu nih dalam hidup Anda nih Sobat Maestro, baru dari sana belajar untuk mengasihi, belajar untuk kenal lagi nih sumber kasihnya. Nah, tadi kan Bu Susan udah jawab tuh. Bu Susan katanya keburu ada kejadian dulu ya, Bu Susan ya, baru belajar gitu ya. Nah, kalau ladies gimana ladies? Ketawa doang. Coba tuh yang ketawa, ayo. Ayo. Kalau gue kayaknya sama kayak Ci Susan. Tapi kan kalau Ci Susan sebenarnya keluarganya memang udah keluarga yang kenal Tuhan gitu ya. Tapi memang kalau lagi masa remaja mungkin lewat begitu aja gitu ya. Lebih ke hura-hura gitu ya. Nah kalau gue memang dari keluarga huru-hara. Hampir salah ngomong juga. Dia Cuma pengen berlaku kalem sekarang. Ya. Dan itu jaim. Terus. Ya kalau gue kan memang keluarganya dulu memang mami papi kan belum percaya sama Tuhan gitu kan, masih sembahyang kayak gitu. Tapi memang di sekolah Kristen. Jadi buat mengenal Tuhannya memang gue dari kecil sekolah minggu. Tapi untuk pengenalan secara pribadi itu belum gitu ya. Jadi buat gue dulu tuh ngalamin dulu satu masalah, baru dari situ aduh ini mau minta tolongnya sama siapa, nah baru gue mencari Tuhan gitu. Kalau gue dari situ gitu, jadi gue harus mengalami dulu satu cepretan dulu atau satu masalah gitu, baru gue cari Tuhan sebelum gue memang mengalami kasih yang mula-mula lagi gitulah ceritanya. Kalau begitu si cewek gimana? Cititin abisnya kok gak cititin. Bukannya cititin dulu tuh. Mana benderanya ya? Oh, bajunya juga udah putih tuh. Oh iya. White flag. Si cewek gimana si cewek? Kalau saya sih dulu latar belakangnya orang tua sih kan memang beda ya sama saya, Katolik kan. Saya Kristen. Terus itu kan pemahaman antara orang tua sama saya kan berbeda itu ini. Nah, kalau misalnya mengenai kenal dulu Tuhan atau misalnya pengalaman dulu, mungkin kayaknya saya lebih ingin kenal Tuhan dulu ya. Jadi dengan kenal Tuhan waktu dulu tuh saya jadi punya pemikiran yang idealisme lah. Jadi semuanya berdasarkan istilahnya kebenaran firman gitu kan. Jadi apa-apa selalu dasarnya itu betul nggak sih, sesuai dengan firman nggak sih gitu, sesuai dengan kebenaran nggak gitu. Jadi kalau saya kadang-kadang bisa menjalani sesuatu pun juga saya pikir kalau misalnya betul sesuai dengan kebenaran firman, oke, saya jalanin gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya harus berpikir gitu, kamu itu harus dijalanin apa enggak gitu. Itu aja sih. Dan nggak punya komunitas yang memang benar-benar keluarga yang bisa mendukung, misalnya untuk saling mendoakan atau apa tuh dulu nggak ada gitu. Oke, berarti dari istilahnya Cici udah kenal duluan, terus begitu ada badai menghadang, udah tahu nih kisi-kisinya gitu ya Cici ya? Ya, karena kan ada istilahnya dasar poin-poinnya gitu kan, mungkin misalnya ini benar, ini enggak, ini benar, ini enggak. Gitu. Oke.
gitu sih. Citin. Gitu. Citin, Cit. Cici apa dulu, Cit? berat. Aku dulu gimana? Gue Elke dulu. Kalau Elke, Saya deg-degannya sampai tenggorokan ini. naik dong ke sini. Enggak, kalau Elke sih memang lahir di keluarga yang memang udah kenal Tuhan gitu kan, dan udah deket Tuhan sama Tuhan juga. Cuma ya gitu, karena rutinitas kali ya. Jadi setiap minggu ya ikut papa, mama ke gereja gitu kan, ikut sekolah minggu. Tapi kayak rutinitas gitu aja gitu, Ci. Jadi belum ada ikatan orang yang bilang, kamu deket sama Tuhan ya? Iya, deket sama Tuhan, berdoa kok tiap hari gitu kan. Intimacy with Ha-ha. God. Bener, kamu baca Alkitab ya tiap hari? Ya, saat teduh tiap hari. Tapi ya udah gitu. Jadi belum ada kayak cambukan yang cepretan kata Cifangfang itu belum ada gitu. Sampai suatu ketika memang ada diizinkan terjadi satu hal, cepretan itu. Nah, begitu dicepret sama kejadian itu, baru deh kepikir, oh ternyata deket sama intim tuh beda gitu. Dari situ juga baru bisa belajar, oh yang Bu Susan sempat ngobrol di saat kita off tadi. Jadi kasih yang nggak ada batas pengampunannya tentang segala sesuatu, itu teh aku teh belum kenal dulu. Begitu diizinkan ada masalah, baru, oh bener ya, mengasihi itu tuh ngasih pengampunan yang luar biasa dan gak ada batasnya gitu. Jadi Alkema memang dicepret dulu, baru sadar. Titit gimana, Titit? Kalau saya, ya keluarga saya memang udah ke gereja segala macam, mereka juga cukup aktif. Tapi kalau saya tuh intim sama Tuhan Yesusnya tuh bukan karena keluarga gitu, karena saya sering dengerin lagu gitu kan, lagu rohani itu saya tuh kayak yang bisa nangis intimacy with God with lagu rohani gitu waktu lagi nyetir segala macam. Jadi gue sih deket dulu I fell in love gitu sama Tuhan Yesusnya gitu, super in love kayak gitulah, kayak Tuhan Yesus is literally my boyfriend. So waktu lagi itu I don't need anything gitu kan. Jadi makanya waktu lagi aku di posisi Ibu Susan kayak gitu tuh, gue tuh langsung berpikir bahwa apaan sih nih gitu. Kalau gue ya pada saat itu ya, gue udah punya Tuhan Yesus, gue udah penuh sama Tuhan Yesus, I don't need anything, I don't even need a relationship juga anyway, tapi lu bikin gue nangis gitu, lu bikin gue susah, udahan aja sih gue nggak butuh yang kayak gitu. Nah gue tuh se ekstrim itu gitu, tau gak sih, back then gitu, karena gue nggak butuh siapa-siapa gitu, gue udah cukup sama Tuhan Yesus aja gitu. Waktu lagi itu tuh hebat Cici bilang, pada saat tadi si Citin bilang kan, gue nggak usah mikir ke gitu, tadi ngomong gitu. Iya. Iya, waktu itu pernah kejadian yang bener-bener gitu. Kenapa ya gue kok kayak nangis aja, kok pacaran tapi kok gue nangis aja gitu ya. Ini mah Tuhan Yesus nggak bikin gue nangis, mami gue juga nggak bikin gue nangis, berarti ini mah nggak bener ya. Udah aja udahan gitu, Bener, gitu. bener. Terus lupa aja gitu. Lupa apanya nih? Sama cowoknya. Sama cintanya. Sama sayangnya. Mungkin karena masih blow on kali ya, jadi Gak terlalu sayang berarti. ya mungkin gitu udah aja ya, kalau when I said done ya done gitu. Gitu sih, agak-agak pahit lidah ya orang bilang. Nggak tahu itu was it a good thing or a bad thing, tapi ya nggak tahu lah, walking with Jesus aja gitulah pokoknya. Tuhan Yesusnya nggak bikin, pasti gue nggak akan sampai terkulai sih soalnya gitu. Yes. Benar. Tapi Ibu Susan bisa tetap maju gitu sih. Sedih ya kamu dengarnya juga ya. Iya gitu, kayak beda dimensi sama gue. Beda dunia. Aku juga pikir gitu, kayaknya di zaman sekarang apalagi gitu ya. Aduh, apalagi ladies yang zaman sekarang ini kan lebih geron gitu istilahnya, bener nggak sih? Lebih kayak yang ya udah, lebih berani ambil keputusan. Benar dan tapi nggak juga, Ci. Orang yang super apa ya maksudnya? Alah udahlah dah, gue mungkin gitu yang kayak gue jodohnya begini, kayaknya gue gini. Karena dia nggak melihat dirinya berharga gitu, ngerti nggak sih? Jadi meskipun dia di dalam toxic relationship, tapi dia tetap fight for that toxic relationship gitu tuh. Itu banyak juga gitu. Iya. Kalau Ibu Susan mah beda tuh, dia dapat problem, bikin dia jadi
nyari Tuhan, ketemu sama Tuhan, dapat jawaban dari Tuhan. Jadi Ibu Susan fight, bener nggak? Benar, Ya benar. kan? Gitu kan. Tapi kan kalau justru cewek-cewek zaman sekarang justru kayaknya banyaknya dijalani sampai menikah, nanti sesudah menikah nggak kuat. Nah, itu. Benar. Nah, itu. Tapi taunya dari mana? Kalau kalau Bu Susan kan nyata banget tuh tadi yang pengorbanan itu kan. Jadi kayak tanda gitu ya Bu Susan ya. Ada pengorbanan dari pihak pasangan yang bikin aku, oh iya benar, ini dia nih, he's the one gitu. Tapi untuk teman-teman yang lain gitu, misalnya yang sedang memperjuangkan relationship juga nih, belum married misalnya ya, masih pacaran. Tandanya tuh gimana caranya? Tanya dong. Nah, Itu dia. Berarti Sesuai perlu dengan apa yang kita harapkan, tapi harapannya bukan ego buat kita ya. Yang nomor satu, apakah dia memang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, dilihat dari perilakunya, apakah dia seorang tipe yang bertanggung jawab. Hal kecil dari janji, kadang-kadang dari janji kan udah ketahuan ya dari masa pacaran juga. Ini tukang ngibul, janji hari ini mau kesini ini enggak, gitu kan. Hal-hal kecil sebenarnya sebetulnya bisa dilihat. Apakah dia anak mama, tanda kutip. Ya. Lebih nurutnya ke siapa nih, gitu. Apa sedikit-dikit, aduh kata mama. Nah, itu kan hal-hal yang gitu kan sebenarnya udah bisa kelihatan ya. Tapi kan Ibu Susan kita ini perempuan semua di sini teh. Nah, tapi memang Ibu Susan kebetulan anak cewek ya 2 ya. Nah, ini nih si punya anak 2 cowok nih. Nah, itu. Bukankah si mami 2 anak cowok ini akan lebih super bahagia dan bangga gitu apabila si anaknya belain dia daripada pasangannya? Gitu nggak coba? Aku maksudnya. Ya kan? aku kan baru satu, Ci. Pasti Ci. Iya, aku berarti ya. Ya kan? Gitu nggak? Iya sih. What do you think, Cifang? Ayo. Iya, gue juga pengennya kan maksudnya anak tuh ngebelain ke kita. Cuman memang balik lagi ya, kalau ngelihat kayak Ci Susan gitu, terus kalau misalnya kayak ngelihat sekarang gue punya mertua, kalau kita nggak mau digituin nantinya sama anak kita, kita harus gimana sama mertua kita gitu. Bener nggak? Iya. Kalau gitu kan, kalau misalnya tadi kan makanya gue lihat yang kayak Ci Susan tadi ya, yang dia alami, dia diizinkan mengalami mertuanya nggak suka sama Ci Susan, ternyata Tuhan tuh kasih kesempatan buat Ci Susan kayak gitu supaya dia tuh bisa jadi contoh kan buat anak-anaknya yang mengalami hal yang sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Ci Susannya saat itu belum ngalamin kayak gitu, mungkin dia juga susah ya ngasih tahu anaknya, bisa aja jadi provokator. Udahlah, itu calon mertua lu kayak gitu, mending cari lagi cowoknya yang lain. Ya kan Ci, meren gitu kayak gitu kan. Ya, betul. Tapi karena Ci Susan yang ngalamin sendiri, jadi Ci Susannya bisa kasih kekuatan sama si anaknya supaya bisa seperti yang Ci Susan lakukan sama mertuanya gitu. Nah kalau gue sih nanti ya, tolong nanti dulu dipikir dulu. Saya udah nanti juga sih ditanya kerja apa mamahnya, di mana, kayak gimana. Itu kan secara nggak langsung gue juga harus tahu dong gitu. Iya benar sih. Tapi ya kalau Elke dipikir gitu ya nanti ya, kalau misalnya punya anak cewek gitu, terus amit-amit diizinkan hal itu terjadi gitu ya, kayaknya aku bakalan ngomong, lu cari lagi yang lain lah. Udahan dah. Ya, kan masih banyak ikan di lautan, betul? Ikannya sama jenis atau enggak? Atau mungkin aku ontrok gitu si cowoknya mungkin. Jangan macam-macam. Nanti lu bisa kontak gue. Gak bener deh. Gak bener. Enggak, tapi maksudnya apa ya? Manusia menajamkan manusia, manusia mengasah manusia lah gitu lah ya. Mumpung kita masih seumur segini kan, apa ya? Berpengetahuan lah gitu. Benar. Bijak-bijaklah kamu gitu ya. Harus belajar ya. Istilahnya dari semua yang pernah mungkin mengalami hal itu, ada benar-benar satu sosok yang ini berhasil loh, yang lagi kita undang ke sini nih
berhasil loh gitu kan. Kalau Bu Susan bisa, berarti kita juga seharusnya bisa. Harusnya. Kayaknya nanti Sobat Maestro semua harus pada screenshot tuh foto Ibu Susan jadiin figura di rumah mereka. Supaya, Ibu Susan ini bisa loh, gua bisa. Aku juga bisa. Gitu. Ya, kayak patung Sudirman gitu. Bener sih. Pokoknya gini, prinsipnya apa yang kita tabur yang baik, kita akan pastikan menuai. Nggak mungkin lah. Jadi taburlah yang baik sama anak, jangan suka ngomporin, jangan anaknya lagi ikutan ngomporin. Anak juga lihat kok, dia bisa bedain nih papa mamanya tuh orang yang selalu memberitakan yang benar. Kamu jangan gitu, kamu jangan begini gitu. Jadi nggak egois. Saya nih ya sama suami saya tuh nggak mau. Beneran nggak mau, kan anak dua nih beda-beda. Yang satu nih pengennya deket mami katanya. Rumahnya pengen deket mami. Saya nggak mau jauh dari mami. Saya bilang, kamu nggak boleh. Mertua kamu kasih rumah di mana, ikutin. Kamu harus bersyukur. Kalau mertua kamu bisa kasih rumah, ikutin. Mami nggak mau. Kamu harus ikut mami, harus deket sama mami. Enggak, gitu. Kamu ikutin, nggak mau saya. Jadi harusnya maksudnya gini, jalanin, jangan buat saya harus ke saya. Jangan. Be wise. Ya, bijak aja. Nanti mertuanya juga bisa lihat kan. Dari akhirnya begitu dia lihat, ini anak tuh ini, dia akhirnya juga lihat mamanya juga, mungkin karena keluarganya juga gini-gini gitu kan. Aku jadi ingat omongannya Cifang di awal-awal series Ladies Talk. Apa? Kita ini adalah buku yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Bener. Ini kayaknya gue kompornya, jangan pakai ini, jangan pakai kompor gas, harus pakai kayu bakar, supaya jadi nggak provokator, celaka ini. Iya, karena anak-anak kan, anak saya tuh dua-duanya tuh menganggap kita tuh orang tua tuh adalah teman yang segala dia cerita gitu. Apa aja mereka cerita. Nah, kita kan juga harus memberikan jawaban tuh kan harus kita nggak semuanya, dianya cerita yang jelek, kita juga langsung kan kita harus memfilter ya. Harus menanggapi dengan bijak gitu kan. Sampai akhirnya mereka juga jadi benar-benar orang tua tuh jadi tempat curhatnya mereka, tempat keluh kesahnya, tempat ini gitu. Tapi ini ya kitanya juga. Kehidupan Bu Susan ini diceritain juga sama Bu Susan ke anak-anak juga. Diceritain, saya ceritain ke mereka. Mereka sampai bilang, "Wih, mami, wow," gitu sambil nangis. Tuh anaknya aja takjub, apalagi kita ya. Apalagi kita. Diceritain dulu, tapi udah mereka berumah tangga ya. Saya ceritain dulu tuh gini. Nah sekarang suka saya kasih contoh. Dulu mami tuh gini-gini nih, kamu masih mending, kamu tuh masih begini gitu. Akhirnya merekanya lihat, oh iya sih katanya gitu. Jadi yang kecil terus suka bilangnya, mami aja bisa, kenapa masa saya nggak bisa gitu. Kan? Screenshot, cocok saya. Kita cerita semua, nggak ada yang ditutupin gitu. Oke. Tapi begitu pas mereka tahu, terus sekarang melihat sosok Oma berarti ya, omanya. Itu gimana tuh? Mereka berubah apa enggak tuh? Enggak, karena kita ceritanya kan udah besar, merekanya juga udah menikah. Terus kita cerita juga, saya juga ceritanya tuh tidak yang membuat mereka tuh jadi ada kebencian ya. Enggak, saya juga ceritanya dengan santai, malah jadi ketawa, lucu gitu. Jadi hal yang dulu ya, gimana gitu. Jadi merekanya tuh juga akhirnya bisa menerima
omanya itu ya udahlah, itulah bagian dari mami dulu gitu. Nggak ada hal yang jadi benci, nggak. Bahkan keluarga dari suami saya itu kan mereka benar-benar ke kita tuh jadi panutan ya. Jadi gini, kalau apa-apa, doain kita dong gitu loh. Gitu. Ya, Berarti nanti kita kudu bertanya mungkin sama Ibu Susan gimana cara bercerita yang baik. Buat anak-anak kita. Dipilah-pilah. Betul. Sih, benar. Cara kamuflase lah gitu. Ya. Tapi sebenarnya ya Sobat Maestro, kalau kita pikirkan secara apa ya? Manusia. Iya, secara manusiawi ya. Ini Bu Susan ini udah levelnya udah malaikat kalau menurut Elka sih. Benar. Bu Susan, sayapnya kemana? Kok nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan? Benar loh, serius. Tapi kalau dipikirkan secara manusiawi ya gitu, kalau kita apalagi kita ada, ya itu Bu Susan tadi bilang memang harus diberesin dulu gitu kan, si luka yang kita terima teh. Tapi kalau misalnya luka itu nggak diterima, maksudnya nggak diberesin secara baik, kita mungkin ke anak-anak kita bakal menularkan luka lagi. Betul. Jadinya. Iya. Iya. Banget. Nah. Bahkan pacar-pacar anak saya ada mantannya gitu ya. Kalau mereka diputusin tuh ya, bisa dulu zaman dulu SMS kan, tante saya sebetulnya masih cinta, SMS-nya ke Bu Susan. Waduh, nanti saya dapat SMS juga nggak ya? Nah, takut kayaknya malu. Iya, benar. Tipe mertua seperti apakah saya? Nah, itu benar sih. Kita bisa memikirkan itu tuh di masa tua kita nanti gitu kan ya, Sobat Maestro ya. Kita harus memproyeksikan itu tuh Sobat Maestro. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Sobat Maestro ya, untuk teman-teman semuanya yang mungkin punya masalah yang sama tentang kasih yang aduh kok rasanya aku udah gak kuat lagi nih ke, atau mungkin ada yang aku sudah menang nih ke, boleh langsung WhatsApp aja di 081321000925. Sementara itu kita bakal gali lagi terus tentang kasih di Ladies Talk, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk.